Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia yang begitu besar kita rasakan sampai saat ini. Buktinya alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memudahkan langkah kaki kita berangkat dari rumah ke masjid untuk Al-Falah, untuk yang pertama menghadiri sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian setelah itu duduk sejenak ba'da maghrib sampai menjelang isya nanti untuk mengkaji sedikit tentang hukum-hukum fikih di dalam Islam ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, pembahasan rutin kita di tiap 2 pekannya masih dengan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Sekarang sudah memasuki kitab yang baru. Di pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan alhamdulillah kitab yang membahas tentang haji, sampai terakhir pembahasan itu tentang akikah, sembelihan dan juga akikah. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita masuki bab yang ke-6 dari kitab Fiqhul Muyassar kita, yaitu Kitabul Jihad, kitab yang membahas tentang jihad. Gimana Bapak Ibu sekalian? Jihad, siap jihad mboten niki? Mungkin sedikit ya sebelum kita masuk ke pembahasan. Insyaallah nanti ada 3 bab pembahasan. Bab yang pertama akan dibahas tentang hukum jihad, syarat jihad, dan kapan jihad itu menjadi tidak wajib. Bab yang kedua, hukum-hukum seputar tawanan perang dan juga pembagian harta rampasan perang atau ghanimah. Kemudian yang ketiga, hukum seputar perjanjian damai, gencatan senjata, kemudian memberi jaminan keamanan dan juga membayar jizyah, upeti bagi orang kafir yang tinggal di negara muslim. Sebelum masuk bab demi bab Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit menggambarkan tentang materi kita ini, jihad. Mungkin sedikit terdengar bagi sebagian orang ini salah difahami. Kebanyakan dari kita Bapak Ibu sekalian mengira jihad ini amalan simpel sederhana, yaitu dia mengangkat senjata langsung diarahkan ke orang kafir yang memusuhi agama Allah, selesai masuk surga. Ini simpelnya. Ada sebagian pemahaman ini ditambah parah lagi Bapak Ibu sekalian jika kita sampaikan tema jihad ini ke para pemuda yang emosi dan kondisi mereka belum stabil, plus melihat kondisi kaum muslimin dalam keadaan tertindas dan dibantai. Itu materi ini semakin parah lagi, akan salah difahami dan salah diarahkan. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui jihad sebagaimana amalan lainnya, ini sebagai satu bagian dari syariat Islam kita, ini harus difahami dengan sikap yang proporsional dan terukur. Jadi harus pas, karena ini bukan sekedar angkat senjata saja. Bahkan secara luas Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya tidak ada seorang nabi pun yang diutus suatu kaum sebelumku melainkan mereka memiliki pengikut setia dan sahabat yang menemani para nabi tersebut.
Para pengikut setia tersebut meneladani ajaran para nabi dan mematuhi perintahnya. Ini setiap nabi memiliki pengikut setia, dan pengikut setia ini terus meneladani ajaran para nabi. Selanjutnya datang generasi berikutnya yang berbeda sikap. Mereka bertutur kata yang tidak mereka terapkan sendiri dan mengamalkan hal-hal yang tidak diajarkan kepada mereka. Barang siapa yang memerangi mereka dengan kekuatan yang ia miliki, maka ia termasuk orang yang beriman. Kemudian barang siapa yang berjihad memerangi mereka dengan lisannya, maka mereka juga orang yang beriman. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hati alias membenci orang-orang yang seperti itu, maka ia juga orang yang beriman. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi seorang dianggap berjihad membela agama nggak mesti harus mengangkat perang. Mulutnya membantah, mengingkari kesesatan, menjelaskan yang benar, itu juga termasuk jihad. Hatinya mengingkari kalau itu perbuatan salah, itu juga jihad minimal untuk dirinya sendiri, dan tidak ada sedikit pun keimanan bagi selain ketiga kelompok ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmakumullah, jihad itu secara makna luas. Maka di zaman ini mana yang bisa diterapkan, kita terapkan, yang nggak bisa ya udzur karena belum waktunya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmakumullah, tentang bab yang pertama sendiri yaitu hukum jihad. Di dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Mas'alatul ula, definisinya, definisi jihad itu sendiri, kemudian keutamaannya, kemudian hikmah, kenapa sih ada jihad-jihadan? Kan enak kan, damai-damai saja, nggak ada peperangan. Ternyata ada. Kemudian hukumnya dan kapan jihad itu wajib. Nah, nanti akan ada pembahasan. Langsung saja yang pertama Bapak sekalian tentang definisi. Para ulama tentang definisi jihad ini secara bahasa banyak yang mendefinisikan ya seorang itu mengeluarkan badlul juhdi wa taqati wal wus'i. Jihad itu secara bahasa artinya seorang mengeluarkan usahanya yang sungguh-sungguh dalam sesuatu hal. Jadi jihad itu seorang mengerahkan seluruh kekuatannya, kemampuannya untuk melakukan suatu hal. Dia disebut seorang yang berjihad sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Adapun secara istilah, maka istilah ada jihad fisabilillah, maka ini tidak lain tidak bukan adalah seorang badlul juhdi wal wus'i fi qitalil a'da. Jadi seorang mengerahkan kekuatan dan kemampuan untuk memerangi musuh dari kalangan orang-orang kafir dan menjaga diri dari serangan mereka. Nah, ini definisi secara khusus. Apa keutamaan amal jihad ini di dalam Islam? Beliau mengatakan, penulis Fiqhul Muyassar mengatakan al jihadu dirwatu sanamil Islam. Jadi itu Bapak Ibu sekalian adalah puncak keislaman. Ini diambil dari nukilan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, wadirwatu sanamihi al jihadu fisabilillah au kama qala. Dan puncak dari Islam itu, sholat, zakat, puasa itu di bawah, puncaknya itu jihad fisabilillah, sebagaimana Nabi menamakan hal itu di dalam hadisnya yang panjang. Puncak yang paling tinggi. Kenapa? Li'annahu ya'lu bihi al-islamu wa yartafi'u wa yadharu. Kenapa? Karena dengan jihad ini Bapak Ibu sekalian, Islam itu menjadi tinggi, mulia, dan menang. Nah, dengan amalan jihad ini. Dengan amalan jihad ini. Kemudian tentang keutamaan yang berikutnya, wa faddalallahu al-mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Keutamaan jihad Bapak Ibu sekalian, Allah memberi keutamaan para mujahidin, seorang yang berjihad di jalan Allah. Bayangkan jihad yang tiga tadi nggih. Jihad kadang dengan kekuatan, dengan kemampuan bicara, dengan hati. Barang siapa yang berjihad fisabilillah dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka, kalau ini perang ya, kalau jiwa ya, Allah menjanjikan orang tersebut dengan surga.
Nanti akan penjelasannya lebih jelas lagi di surat An-Nisa yang akan datang sebentar lagi. Dan ayat-ayat dari Allah Azza wa Jalla dalam Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah keutamaan jihad ini banyak sekali. Salah satunya mungkin yang pernah kita dengar dahulu, barang siapa yang meninggal mati syahid, maka dia tidak akan ditanya di kuburannya. Man robbuk, madinuk, wa manabiyuk, gak ditanya. Karena cukup kilatan pedang yang menebas lehernya, bukti dia sudah mengakui ini semua. Jadi gak usah ditanya lagi apa agamanya, karena sudah mati membela agama. Kemudian keutamaan yang lain, seorang yang mati dalam kondisi syahid jihad fisabilillah, dia bisa memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Syafaat di hari kiamat nanti seperti mengeluarkan yang aslinya masuk neraka bisa dikeluarkan ke surga, atau syafaat untuk meninggikan derajat surga yang rendah menjadi surga yang tinggi. Wallahu ta'ala alam. Dan banyak sekali keutamaan jihad di Quran dan di sunnah. Amal hikmatu masyru'iyatil jihad. Adapun hikmah kenapa ada syariat jihad di dalam Islam, seperti kita bilang tadi, kok aman-aman saja, apa nggak nyaman sih? Kenapa harus ada perang jihad? Nah, banyak Bapak Ibu sekalian, tujuan yang utama dari jihad ini bukan sekedar tujuan untuk mencari harta dan juga kekuasaan lebih luas semata, enggak. Di sini disebutkan yang pertama, syuri'al jihadu li takhlisin nasi min ibadatil awsan wat tawaghiti wa ikhrajihim ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Bapak Ibu sekalian, tujuan utama jihad fisabilillah di dalam Islam adalah untuk memurnikan manusia atau membersihkan manusia dari peribadahan kepada berhala-berhala dan juga kepada Tuhan-Tuhan selain Allah yang tidak layak disembah. Mengeluarkan mereka dari menuju peribadahan kepada Allah semata. Ini jihad disyariatkan untuk tujuan utama ini. Allah Ta'ala berfirman, waqatiluhum di surat Al-Anfal ayat 39, waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka. Langsung nih Allah perintahkan Nabi dan para sahabat, dan perangilah mereka, orang-orang kafir musyrik itu, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Fitnah di sini yang paling besar kesyirikan, sampai tidak ada terjadi kesyirikan, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan supaya agama ini semata-mata hanya untuk Allah semata. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita dapat hidayah menyembah Allah dengan baik. Tapi betapa banyak di negara yang lain, banyak yang berbuat syirik. Faktornya macam-macam. Belum tahu, belum ada dai yang ke sana. Khususnya di zaman Nabi dahulu, sarana belajar itu terbatas. Orang harus ke tempat itu, tidak bisa langsung diakses dari internet seperti zaman ini. Nabi ingin menyebarkan Islam, membebaskan manusia dari kesyirikan. Itu perlu usaha untuk masuk ke sebuah negara. Ketika ditawarkan ke pemimpin sebuah negara, misalkan Romawi, Heraklius, disurati ya, Persia, Kisra, disurati dengan baik dakwah aslim taslam. Masuk Islamlah engkau akan selamat. Kalau engkau nggak masuk Islam, engkau akan menanggung dosa rakyat-rakyatmu yang engkau tidak izinkan Islam untuk masuk. Dan tidak ada satu cara di zaman itu kecuali pemimpin yang menguasai negara itu diperangi terlebih dahulu, baru Islam bisa masuk ke rakyatnya, diajarkan, nanti pada masuk Islam, dan tidak ada paksaan di sana. Paksaannya cuma di awal untuk membuka temboknya yang menghalangi Islam untuk masuk. Setelah dakwah pertama kali ditawarkan, ditolak. Wallahu ta'ala alam. Itu di zaman dahulu. Maka kita tidak aneh mendengar banyak sekali peperangan yang terjadi di zaman dahulu ketika teknologi dakwah tidak seperti sekarang.
Ini yang pertama, disyariatkan jihad untuk membebaskan manusia dari peribadahan pada Allah menuju ibadah Allah kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, hikmah disyariatkan jihad fisabilillah, kama syuri'a li izalati dzulmi wa i'adatil huquqi ila ahliha. Disyariatkan jihad Bapak Ibu sekalian untuk mengembalikan kezaliman, alias membatalkan kezaliman, menolak kezaliman dan mengembalikan hak ke orang yang berhak. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang jahat semena-mena, pasti ada nggih, atau sebuah kelompok atau bahkan lebih besar lagi sebuah negara dolim ke negara sebelah dan negara sebelah didolimi diam saja, kira-kira apa yang terjadi? Terpuruk, tertindas, nggak bisa hidup dengan tentram kalau nggak melawan. Lah, jihad disyariatkan untuk membersihkan kedoliman itu biar mereka tidak semena-mena, kemudian hak yang sudah dirampas itu bisa diminta lagi, sebagaimana yang dahulu terjadi di zaman Nabi bersama sahabat di fase Mekah. Nggak ada syariat jihad karena nggak ada kekuatan. Ketika Nabi hijrah memiliki negara sendiri meskipun masih kecil dan penduduknya juga yang masuk Islam masih sedikit dibandingkan Mekah, di kafir Quraisy di Mekah, diturunkan ayat udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan berperang bagi orang yang diperangi oleh kafir Quraisy karena mereka sedang didolimi, diusir Bapak Ibu sekalian. Mekah tanah kelahiran Nabi dan para sahabat muhajirin sendiri, tapi beribadah nggak boleh dibatasi bahkan disiksa, akhirnya harus rela hijrah. Ketika hijrah ke Madinah punya kekuatan, diizinkan untuk perang mengambil haknya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Ini Bapak Ibu sekalian, jihad untuk menyelesaikan kedoliman dan mengembalikan hak ke orang yang berhak. Jadi ini bukan seperti prinsipnya, maaf ya, di syariat saudara kita di agama yang lain. Kalau dengar-dengar ya, kalau kalian ditampar pipi kanan berikan apa Ibu, Bapak? Pernah dengar ini enggak? Kalau kalian ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ini kalau benar diterapkan ke kita, bonyok Bapak, misalnya. Enggak seperti itu Islam. Islam sebenarnya filosofinya seperti lebah nggih. Filosofi orang Islam Muslim itu seperti lebah. Kalau nggak diganggu ya aman-aman saja, tapi kalau diganggu ya siap-siap akan diserang balik untuk penjagaan diri. Nah, karena didolimi. Jadi lebah itu kalau kita nggak ngapa-ngapain ya nggak tiba-tiba ngentop kita, enggak. Kapan lebah itu nyerang kita? Ketika kita main-main sama lebah itu, rumahnya diganggu, lagi terbang disemproti misalkan ya. Nah, itu enggak ganggu, itu baru nanti dibalas sama lebah tersebut. Wallahu taala alam. Kemudian hikmah disyariatkan jihad, kama syuri'al jihadu li'idlalil kufar wa irghami unufihim wal intiqami minhum. Yang ketiga Bapak sekalian, disyariatkan jihad itu untuk merendahkan orang-orang kafir, merugikan mereka dan juga membalas perlakuan mereka yang semena-mena kepada kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman ini kita melihat negara-negara yang ada di dunia ini bisa sih secara gampang saja, di mana negara itu mayoritas muslim, saya ulangi, di mana sebuah negara itu mayoritas muslim, insya Allah nggak ada sebuah kabar orang-orang kafir yang minoritas didolimi, diinjak-injak, dibunuhi. Pasti nggak akan ada beritanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau negara itu mayoritas kafir dan muslim minoritas di sana, ada bahkan banyak kasus-kasus kaum muslimin yang dianiaya. Seperti di Myanmar,
saudara kita suku apa itu Muslim Rohingya. Kemudian di mana lagi Bapak Ibu sekalian? Di Suriah dahulu ya, kaum muslimin dijajah. Kemudian oleh Syiah ya, oleh Syiah. Kemudian di tempat-tempat yang lain, ketika kaum muslimin minoritas kemudian berkumpul semakin banyak dianggap berbahaya, maka yang mayoritas merasa terancam kemudian melakukan pembatasan-pembatasan, bahkan berbuat kekerasan untuk membatasi Islam. Ini ya, jihad kalau nggak ditegakkan maka kaum muslimin akan ditindas oleh orang kafir yang semena-mena seperti itu. Tidak ada harga diri kaum muslimin. Tidak ada harga diri kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum di surat At-Taubah ayat 14, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidihim wa yuhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan mengadab mereka dengan tangan-tangan kalian. Jadi Allah akan membantu kaum muslimin memerangi kaum kafir. Wa yansurkum, dan Allah akan menolong kalian. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan melonggarkan, melegakan hati-hati kaum mukminin. Ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah, tujuan jihad ya, hikmah disyariatkan jihad. Kalau boleh kita ringkas, yang pertama meninggikan kalimat Allah, biar Allah saja yang disembah di muka bumi ini, mereka tidak berbuat syirik, akhirnya semua nanti selamat masuk surga semua. Yang kedua, untuk menyelesaikan kezaliman dan mengembalikan hak ke orang yang berhak. Kemudian yang ketiga, untuk membalas orang-orang kafir yang melakukan perlakuan yang semena-mena kepada kaum mukminin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah, berikutnya hukum jihad itu sendiri. Hukum jihad di sini fokus ke makna jihad secara khusus, yaitu jihad fisabilillah, jihad memerangi orang kafir. Pembahasannya difokuskan ke situ. Kita nggak membahas tentang jihad terhadap diri sendiri melawan hawa nafsu, bukan pembahasan di sini, atau jihad untuk membantah orang-orang musyrikin atau orang-orang munafikin atau orang-orang liberal untuk menjaga agama, bukan itu. Fokusnya ke jihad yang makna khusus, memerangi orang kafir. Al-jihadu bimakna khas wa huwa jihadul kufar fardu kifayatin. Hukum jihad melawan orang kafir hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika yang melakukan itu cukup, nggak perlu semuanya kaum muslimin melakukan, maka jika sebagian kaum muslimin sudah melakukan, maka gugur dosanya bagi yang lain. Gugur dosanya bagi yang lain. Jadi intinya tetap harus ada yang melakukan ini, tapi nggak semuanya. Kalau yang perang tadi, maka dia mendapatkan keutamaan. Bagi yang duduk alias nggak perang, maka sunnah saja hukumnya. Bisa ikut ke sana atau bisa tetap duduk, tapi ya nggak mendapatkan keutamaan seperti yang berangkat jihad. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 95. Allah berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk alias tidak ikut berperang, yang nggak ada udzur ya, sehat, kuat, punya harta, tapi dia nggak ikut perang. Ini nggak sama dengan al-mujahiduna fisabilillah, orang yang berangkat jihad fisabilillah yang membawa harta dan juga nyawa mereka. Ini nggak sama dari segi keutamaannya. Lebih utama mana? Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan, memberi keunggulan orang-orang yang berangkat jihad dengan harta dan jiwa mereka terhadap daripada orang yang duduk-duduk nggak berangkat beberapa derajat. Jadi lebih utama beberapa derajat orang yang berangkat jihad fisabilillah. Wa kullan wa'adallahu husna, dan masing-masing yang berangkat ataupun yang nggak berangkat Allah menjanjikan husna,
kebaikan, yaitu surga. Soalnya masih muslim semua. Kalau meninggal dalam keadaan Islamnya surga. Tapi yang ini lebih utama dari yang duduk. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah memberi keunggulan orang yang berangkat jihad daripada orang yang duduk dengan pahala yang sangat besar. Dari ayat ini menunjukkan kedua orang yang berangkat ataupun yang nggak berangkat semuanya dijanjikan kebaikan, janji surga. Kalau misalkan duduk-duduk nggak berangkat jihad itu salah, pasti nggak dijanjikan surga, tapi malah diancam dengan neraka. Tapi ternyata di ayat ini tetap dijanjikan dengan surga. Ini membuktikan nggak masalah yang nggak berangkat, asal yang berangkat ini ada sebagian yang berangkat. Kemudian berdasarkan firman Allah Ta'ala yang lain di surat At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak sepantasnya kaum mukminin itu pergi berangkat jihad semuanya. Jadi kota Islam kosong, tinggal yang perempuan-perempuan aja. Ini nggak pantas. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaknya sebagian dari setiap kelompok di antara kaum muslimin itu ada yang fokus untuk belajar agama. Jadi ada sebagian yang jihad membela menegakkan kalimat Allah tadi, ada sebagian yang tetap di situ mengajarkan agama Islam ke yang lain. Nah, jadi ada dibagi tugasnya separuh-separuh. Kalau kita lihat sirah zaman dahulu Bapak sekalian di kekhalifahan, di zaman tabi'in juga seperti itu ya. Jadi ada satu pasukan khusus yang khalifah itu persiapkan untuk perang. Ada sebagian yang ditinggal di kota para ulamanya untuk mengajarkan ajaran Islam ke generasi berikutnya. Jadi dibagi tugasnya dan masing-masing menghormati. Yang mujahidin tidak mencela yang lagi duduk-duduk ngaji, yang duduk-duduk ngaji tidak mencela yang berangkat jihad. Kalau kita mungkin ya sindir menyindir ya, wah duduk-duduk terus apa nggak capek, sini loh naik kuda perang, bawa tombak panah. Nah, itu celaan yang satunya. Dibalas celah, wah jihad nggak penting kalau ilmu nggak ada. Wah jihad nggak bener kalau nggak belajar dulu. Wah ini celah-celahan. Nggak, masing-masing saling menghormati. Satu punya peran, yang lain juga punya peran. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mata yata'ayyanu, kapan kewajiban jihad ini muncul menjadi fardu ain? Kalau tadi fardu kifayah ya, sebagian saja, untuk sebagian yang lain enggak wajib. Ada, Bapak Ibu sekalian, jihad itu jadi fardu ain. Seluruh kaum muslimin harus perang, harus jihad. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, ada 4 keadaan ya. Keadaan pertama, idza hajamal a'da'u biladal muslimin. Jika musuh menyerang negeri kaum muslimin. Jika musuh menyerang negeri kaum muslimin, dikepung, mau dikuasai, mau dijajah. Ini pernah terjadi di negara kita Indonesia dahulu di zaman penjajahan. Akhirnya bangkitkan itu para ulama, kiai dan santrinya untuk melakukan jihad fisabilillah. Mungkin kalau Bapak Ibu membaca sejarah keluarganya masing-masing, mungkin ada kakek di antara kakek-kakek kita yang ikut jihad. Sebutannya apa nggih dahulu? Perang nggih. Ya perang melawan penjajah, karena penjajah ingin menguasai kaum muslimin, mayoritas Islam orang Indonesia dahulu. Penjajah datang membawa agama yang baru, akan memaksakan juga. Ini wallahu ta'ala alam, itu masuk dalam kategori jihad, peperangan. Para pahlawan kita membela kedaulatan NKRI dahulu melawan penjajah, itu termasuk jihad. Jadi termasuk kebanggaan Bapak Ibu sekalian kalau ada sejarah dari keluarga kita, kakek-kakek kita dahulu, ada, saya dapat cerita dari kakek saya, dari kakeknya ternyata kakek kita yang sekian, misalkan ikut perang. Wah,
dibandingkan kakek kita dahulu ikut PKI. Wih, jangan ya. Jangan. Lah, misalkan ya ada satu kakek kita di generasi keberapa itu meninggal pas jihad, itu kan pahala syahid itu. Maka salah satu keutamaan tadi bisa memberi syafaat ke 70 orang di keluarganya. Lah, siapa tahu kita butuhkan syafaat ini. Misalkan ya. Ini yang pertama, jihad wajib ketika diserang oleh musuh. Enggak boleh separuh perang separuh diam duduk-duduk, nggak boleh. Soalnya apa? Kalau ada yang duduk-duduk padahal dalam kondisi diserang, ya kalah, dijajah malah jadi hina, dipaksakan agama, nggak mau dibunuh seperti kejadian-kejadian yang sudah ada ketika kaum muslimin kalah dijajah. Ini yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, idza hadarul qital. Wajib perang kapan? Ketika peperangan sudah berkecamuk di depan mata. Dua kelompok sudah ketemu. Sudah perang dimulai. Ini hukumnya yang datang dalam momen itu harus perang, tidak boleh mundur kabur. Wih, musuh ngeri-ngeri ternyata. Melayu, ya ini haram. Ini haram, fardu ain. Itu sudah fardu ain dalam kondisi itu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu orang-orang kafir dalam peperangan, maka jangan berbalik ke belakang, kabur, lari dari perang, dosa besar. Karena dalam kondisi itu sudah wajib ain harus berangkat, kecuali mundurnya itu ada dua ya, untuk mengatur siasat. Pura-pura mundur, nanti di sini bergabung dengan yang lain, siap untuk maju lagi, itu nggak ada masalah. Tapi mundur, orang bali-bali. Ini pengecut ya. Awalnya berani, pas di depan lah, kok gede-gede musuhnya. Panganannya kita wah seger-seger. Kini panganin tempe, wah cilik-cilik orang Indonesia misalkan ya. Ya dari awal pas belum mulai berangkat seharusnya nggak usah berangkat. Tapi kalau sudah di depan mata seperti itu mau nggak mau harus. Wallahu ta'ala alam. Kemudian keadaan yang ketiga, wajib perang bagi seluruhnya idza ayyanahumul imamu wastanfarahum lil jihad. Jika sang pemimpin, Pak Presiden, Pak Penguasa menyuruh, mewajibkan rakyatnya untuk jihad. Ketika sang pemimpin menyuruh untuk berjihad, Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah 38 dan 39. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian jika diserukan kepada kalian berangkatlah perang fisabilillah, kok kalian merasa berat, nggak mau berangkat? Araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia ini tok? Kalau berangkat nanti takut mati, akhirnya nggak berangkat, berat terhadap dunia, nggak mau ngejar akhirat. Kata Allah, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Maka tidaklah perhiasan kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat kecil. Ini ada panggilan kok malah pura-pura sakit gak berangkat. Ini dosa. Illa tanfiruhu yu'adzibkum adaban alima. Kalau kalian gak berangkat ketika disuruh berangkat oleh pemimpin, maka Allah akan timpakan kepada kalian dengan adab yang pedih. Wa istabdil qauman ghairakum, dan Allah akan ganti kalian dengan kaum yang berikutnya. Kalian akan dibinasakan oleh Allah, diganti oleh kaum yang taat sama Allah. Wala tadurruhu syai'a, dan kalian tidak bisa memudarati Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika ada panggilan perang ya penuhi. Dan juga Rasulullah bersabda, wa idastunfirtum famfiru, dan jika kalian diminta untuk berangkat perang, ada wajib militer dari pemerintah, kondisi darurat, misalkan Pak Prabowo maaf,
Pak Prabowo mengumumkan dalam surat keputusannya besok perang misalkan ya, melawan siapa saat melawan Malaysia misalnya, rebutan Ipin Upin, atau rebutan batik, diklaim sama Malaysia. Famfiru, kalau jangan sama Malaysia Muslim gitu, jangan sama yang kafir aja. Mungkin Singapura pengen nyerang di perbatasan sana, tentara kewalahan, akhirnya butuh rekrutan dari warga untuk berangkat jihad, maka famfiru, maka berangkatlah. Ini kondisi jihad jadi fardu ain. Kemudian berikutnya jihad menjadi fardu ain itu Bapak Ibu sekalian di keadaan yang keempat, idah tija ilaihi fa innahu yata'ayyanu alaihi jihad. Jika jihad itu diperlukan, ini tentu lewat perhitungan yang matang dari pemimpin dengan ulamanya nggih. Ada satu kasus mungkin cekcok dengan negara sebelah atau satu kelompok dengan kelompok tertentu, muslim dengan kafir, jika dibutuhkan maka jihad jadi wajib ain bagi orang-orang yang di daerah itu, Wallahu taala alam. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian jihad amalan yang keutamaannya besar, bahkan hukum tadi fardu ain, tapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan syarat-syarat sesuai aturan. Jadi tidak boleh langsung jihad Masya Allah keutamaan seperti ini langsung berangkat, enggak. Cek dulu syarat-syarat jihadnya terpenuhi atau enggak. Disyaratkan jihad Bapak Ibu sekalian ada 7 syarat. Yustaratu liwujubi jihadi sab'atu syurut. 7 syarat. Disyaratkan jihad itu ada 7. Yang pertama Islam. Jadi kita semuanya muslim. Kedua buluk. Buluk itu berakal, alias jihad itu wajib bagi orang yang berakal. Tidak wajib bagi siapa berarti? Tidak wajib bagi anak kecil dan juga orang gila. Anak kecil tidak berakal, orang gila juga tidak berakal. Kemudian yang ketiga dzukuriyah. Dzukuriyah itu laki-laki Bapak Ibu sekalian. Jihad itu wajib bagi laki-laki saja. Tapi tidak menutup kemungkinan di sirah sahabiyah zaman dahulu ada sahabiyah yang ikut perang, tapi nggak semuanya sahabiyah sahabat yang wanita ikut perang, tapi ada 1-2 kalau nggak salah Khaulah ya, beliau masuk medan jihad pakai kuda perang gitu, kemudian wajahnya ditutup dengan kayak masker gitu, kayak cadar gitu. Orang anggap ketika beliau lewat Khalid bin Walid, padahal Khalid bin Walid ada di sana. Ini ternyata setelah dibuka perempuan. Tapi secara umum laki-laki yang jihad. Kemudian yang keempat hurriyah. Orang itu dalam status merdeka. Jadi kalau budak dia tidak wajib jihad karena budak itu milik tuannya. Kalau perempuan tadi jihadnya perempuan bukan di medan perang, jihadnya perempuan itu tidak ada peperangan, jihadnya di haji dan umroh. Nabi bersabda, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihad? Apakah ada jihad bagi perempuan? Faqala jihadun la qitala fi. Jihad ya, tapi enggak berperang. Al-hajju wal umratu, haji dan umroh. Haji dan umroh ini Bapak Ibu sekalian jihad untuk perempuan. Kemudian yang kelima syaratnya istita'ah al-maliyah wal badaniyah, kemampuan harta dan kemampuan badan. Jadi fisiknya sehat, nggak cacat, dia punya modal untuk berangkat. Kalau di zaman Nabi dahulu yang jauh jihad-jihadnya itu harus punya unta, kalau enggak kuda. Yang enggak bisa berangkat, dia enggak punya kemampuan. Maka tidak wajib berangkat bagi yang enggak punya kemampuan harta dan juga badan. Kemudian yang ke-6 ya, maaf ya.
salamah minal amrad wal adrar, selamat dari penyakit dan juga cacat. Selamat atau sehat ya dari penyakit dan juga cacat. Kalau tadi kemampuannya fisik dan materi punya, kalau sekarang lebih khusus lagi badannya tidak sakit dan tidak ada cacat. Karena percuma kalau cacat malah nggak ikut membantu peperangan, malah jadi beban. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak-Ibu sekalian, insyaallah selebihnya tentang masalah jihad dan yang lainnya di pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan tentang masalah jihad definisi, hikmah, keutamaan, hikmah dan juga hukumnya serta kapan jihad menjadi wajib bagi setiap individu serta syarat jihad. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Sedikit mungkin nanti belum komplit ya tentang jihad ya, insyaallah akan kita kompliti biar komplit, tidak terpecah-pecah pemahaman jihad kita. Bukan menganggap jihad itu sesuatu yang serem, suka membunuh orang, tidak pula anggapan jihad itu sesuatu yang remeh, masa di zaman ini ada jihad dan seterusnya, padahal ada jihad setiap waktu dan nggak mesti dengan pedang. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.